Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 12 November 2020, di mana kita memperingati Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, ketika gereja bertumbuh dan berkembang, maka lahirlah kelompok-kelompok dalam gereja sendiri. Lahir perpecahan di dalam gereja. Namun Engkau mengutus seorang kudus, Santo Yosafat, untuk melerai pertengkaran itu. Tetapi apa terjadi? Dia meregang nyawa karena emosi-emosi yang tak terkendali dari setiap kelompok, dan melahirkan kemartiran bagi dia, bagi Santo Yosafat. Kami mohon berkat-Mu Tuhan agar kami boleh belajar dari pengalaman ini. Marah secara emosional tak ada artinya. Maka kami mohon berkat-Mu agar kami boleh marah secara edukasional untuk masa depan kami semua. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini, tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Santo Yosafat adalah santo ekumenis. Ia berasal sebetulnya dari gereja timur yang dinyatakan kudus oleh gereja Katolik Roma. Ia adalah seorang biarawan dan uskup agung dalam gereja Katolik Ukraina yang menjadi martir karena usahanya untuk mempersatukan umat beriman. Pada masa ia hidup, terdapat 3 kelompok yang mengaku semua beriman kepada Kristus, tetapi dengan menggunakan cara-cara duniawi. Mereka itu adalah kelompok Gereja Kristen Ukraina, Gereja Katolik Roma sendiri, dan juga kelompok Gereja Yunani Ortodoks. 3 menjadi ribut, bukan 3 di dalam menjadi 1, 3 menjadi ribut. Yosafat adalah yang melerai. Artinya bahwa setiap kelompok boleh bertumbuh, tapi saling menghargai dan menghormati. Karena sudah didiskusikan bersama, tapi tetap perpecahan terjadi bukan karena Roh Kudus, tetapi karena daging manusia. Maka dalam pembicaraan Injil tadi, Yosafat melihat ke depan begitu jauh. Tidak ada gunanya ribut. Karena yang paling utama dan penting adalah bagaimana menghayati iman masing-masing. Yang menurut A benar, menurut B benar, menurut C benar. Nikmatilah dan hayatilah. Kalau ada perbedaan silahkan urusan di sana, orang lain punya urusan. Itu maksud dari Yosafat. Tetapi mereka merasa bahwa Yosafat ini membela satu kelompok A, kelompok B,
kelompok C. Maka lalu terjadilah demonstrasi. Saling pukul-memukul. Dan dia ingin melerai. Akhirnya dialah yang dikeroyok sampai mati. Saudara, Injil pada hari ini membicarakan tentang hari esok. Dikatakan bahwa hari esok sepertinya tidak ada kepastian. Hari esok itu pasti datang, ada. Tapi kapan waktunya? Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Ia tidak ada di sana, ia tidak ada di sini. Tapi yang penting adalah kita yakin bahwa hari esok itu ada dan bagaimana kita menanti hari esok dengan mengisi hal-hal positif dalam hidup. Bukan terus ribut, ya, mengkritisi A, mengkritisi si B, buat pepesan kosong, ngerumpi, berbuat jahat. Bukan itu. Sebaliknya, lakukanlah segala cinta kasih. Yosafat telah melakukannya. Walaupun diterima salah oleh orang-orang lain. Cinta kasih kadang-kadang memang memerlukan kurban. Dalam mengisi hari di mana kita menunggu hari esok, mari kita menyingsingkan lengan baju, bekerja untuk membantu sesama yang berkekurangan. Berdoa untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri. Memohon untuk sebuah harapan baru. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi pengikut Yesus yang setia, yang tahu berterima kasih. Dan penantian yang kita lakukan tadi bukanlah sebuah kesia-siaan, tetapi diisi dengan penuh harapan. Dan harapan itu seperti musim semi yang akan mempunyai bunga-bunga yang indah dalam hidup. Mari kita menunggu hari esok kita dengan mengisi semuanya dengan sukacita dan damai sejahtera. Selamat pagi. Marilah kita berdoa. Tuhan yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga berkat doanya kami dijiwai semangat yang sama sehingga tidak takut menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.